Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wala 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ahlal kitab la taghlu fi dinikum wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata litakunu syuhada'a 'alan nasi wa yakunur rasulu 'alaikum syahida Sudah mulai gak kelihatan ini matanya. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam juga kita haturkan kepada Nabi agung tercinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada malam hari ini saya ingin menyampaikan tentang bahayanya virus radikalisme yang menjadikan ekstremisme bahkan sampai menjadi terorisme. Setelah saya buka beberapa ayat Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW tentang bahayanya ketika ada kelompok atau pemahaman radikalisme ataupun ekstremisme yang akan membentuk seseorang menjadi teroris. Sumbu yang menjadikan seseorang itu menjadi radikalisme, bahkan menjadi ekstremisme atau menjadi terorisme, ini muncul ketika suatu kelompok atau seorang yang intoleran. Saya kalau punya kepentingan intoleran, ini lebih masih untuk atas nama jihad itu bisa. Sumbunya intoleran. Apa intoleran itu? Intoleran itu adalah tidak adanya kepedulian seseorang terhadap eksistensinya orang lain. Kalau lebihnya bahasanya Al-Quran itu adalah gulu. Contoh-contoh intoleran itu seperti orang Islam. Orang Islam yang ingin menjadikan agama negara ini sebagai Islam yang kafah, berarti dia intoleran. Dia tidak memperdulikan eksistensinya agama-agama yang lain. Padahal bangsa Indonesia di sini diberikan kebebasan untuk beragama. Bahkan kalau kita lihat dalam Syahadah Madinah, di antara butir poin yang ditulis oleh baginda Rasul itu, Kanjeng Nabi memberikan kebebasan di dalam beragama. Nah, ini adalah sumbu yang paling fundamental. Ketika intoleran ini ada pada diri seseorang atau suatu kelompok, maka bisa dipastikan kelompok-kelompok tersebut adalah kelompok radikalisme yang nantinya ujung-ujungnya akan menjadi ekstrim, bahkan menjadi teroris. Nah, ini bahaya. Beberapa hari yang lalu ketika kita ikut bersama Abu Yamamah Gufron di dalam salah satu acara, di situ disampaikan oleh salah satu narasumber yang mana kelompok ekstrim atau radikalisme, terorisme ini bisa muncul bukan hanya dari agama Islam saja. Bisa muncul dari agama Konghucu, bisa muncul dari agama Katolik, juga bisa muncul dari agama Hindu dan Buddha. Ini bisa tergantung di suatu negara ini yang paling mayoritas agamanya apa. Makanya sampai digambarkan kenapa di Indonesia ini kalau ada orang barat mengatakan orang muslim ini pasti identik dengan teroris. Karena di Indonesia ini yang menjadi teroris itu hampir 99% adalah orang Islam. Yang radikalisme itu 99% adalah orang Islam. Coba kalau kita tengok di Eropa. Kalau di Eropa sebaliknya, yang menjadi radikalisme, terorisme justru orang-orang yang Katolik. Artinya
virus radikalisme yang menjadikan terorisme ini tergantung di suatu negara yang paling mayoritas itu agamanya apa. Karena mereka menjalankan misi visinya lebih mudah dengan mengatasnamakan agama. Yang terjadi di Indonesia, kenapa kita sering mengatakan bahwa dari kelompok-kelompok Wahabi, Salafi, kemudian kelompok FPI, HTI itu kita katakan radikal? Karena secara ADART di dalam menjalankan akidahnya mereka intoleran, tidak pernah memperdulikan eksistensi agama-agama yang lain. Bagi mereka ya Islam, bagi mereka pokoknya Islam yang menurut mereka. Bahkan kalau sudah intoleran ngapunten, jangankan kepada orang lain, kepada sesama muslim saja bisa berani mengkafirkan, bahkan bisa jadi sampai membunuh. Nah ini yang bahayanya. Di antara contoh-contoh intoleran, selain tidak memperdulikan eksistensinya agama orang lain atau kepentingan orang lain, termasuk adanya rasisme di dalam diri. Ini kan terjadi di Indonesia ini. Dan kalau kita mau jujur-jujuran, yang rasis di negara kita ini sudah kelihatan. Kelompok mana tuh yang rasis? Yang selalu mendewa-dewakan nasabnya, yang selalu memuja-mujakan dari klannya. Bahkan saya baru menemukan tadi dikirimin WA itu ada salah satu, gak tahu Jakarta apa di Bogor, ini ada taman yang diberi nama, nama tamannya ini adalah Taman Sayyidil Walid Habib Ali Assegaf. Loh, ini ada nih. Padahal kalau kita lihat taman-taman di daerah itu taman mini, banyak nama-nama taman. Tapi karena rasisnya mereka, justru mereka membuat supaya orang mengenal, oh ini adalah klan mereka, cucu Nabi. Sampai taman sendiri pun dijadikan Taman Sayyid Al-Walid Habib Ali Assegaf. Ngeri kan? Nah kadang-kadang kan kalau kita orang awam dianggap biasa, ini adalah bagian daripada rasisnya mereka. Bahkan ada salah satu sholawat, tadi ada Gus Jepara itu siapa namanya, Gus Irwan, tanya Gus, kalau sholatullah ala tohal yamani ini gimana sih? Apakah itu di Barjanji atau bukan? Saya katakan itu bukan Barjanji, itu karyanya orang-orang Ba'alawi yang mengkultuskan seolah-olah kanjeng Nabi ini adalah orang Yaman. Tuh, ini banyak yang sudah didesain kalau kita nggak sadar betul-betul. Sementara kalau udah rasis seperti itu, berarti ini adalah bagian-bagian daripada intolerannya mereka. Maka enggak disalahkan pemerintah membubarkan FPI, membubarkan HTI, Hizbut Tahrir tuh. Karena mereka adalah kelompok-kelompok yang intoleran. Bahkan founding fathernya mereka ini adalah orang-orang yang rasis. Orang-orang yang rasis. Naudzubillahi min dzalik. Padahal Allah Subhanahu wa taala berfirman, kita pahami. Di dalam beragama itu, di dalam surat An-Nisa ayat 171 Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ahlal kitab la taghlu fi dinikum, yang artinya wahai ahli kitab, janganlah kalian bertindak melewati batas atau gulu. Dan ini yang biasa sering disampaikan oleh BNPT tentang gulu, bahayanya gulu. Wahai ahli kitab, janganlah kalian bertindak melewati batas atau gulu dalam agama kalian. Nah ini kan biasanya kalau di kita seperti yang disampaikan, motonya yang disampaikan oleh FPI adalah amar ma'ruf nahi munkar. Ini kan mengatasnamakan agama, sehingga perilaku-perilaku yang dilakukan ini kita tidak pernah mempedulikan. Orang lain mau tersakiti, orang lain mau dirugikan, itu tidak. Karena memang doktrinnya seperti itu. Bahkan di dalam hadis yang lain Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Iyyakum wal ghuluwa fid din, fa inna ma ahlaka man kana qablahum bil ghuluwi fid din." Yang artinya, hindarilah oleh kalian tindakan melampaui batas dalam beragama, sebab sungguh gulu atau melampaui batas dalam beragama telah menghancurkan orang sebelum kalian. Kita lihat sampai terjadinya perang antar sesama muslim. Ini kalau kita
pahami secara substansi, ini karena ada gulu di situ. Terjadinya perang Siffin, terjadinya perang Nahrawan, terjadinya perang Jamal. Dan kita harus ingat, sepanjang sejarah di dalam kejayaan Islam itu sudah beberapa kali terjadi perang saudara muslim. Bahkan ada juga kejadian-kejadian perang dengan agama yang lain. Nah, yang menjadikan hal ini terjadi, kita lihat di dalam firman Allah surat Al-Baqarah ayat 143. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata litakunu syuhada'a 'alan nasi wa yakuna ar-rasulu 'alaikum syahida. Yang artinya, dan demikian pula kami telah menjadikan kamu umat Islam, umat yang wasato, artinya moderat, umat yang berada di tengah-tengah, tidak gulu, walaupun inna dina indallahil Islam. Kalau orang benar-benar memahami kalimat inna dina indallah Islam, sesungguhnya agama yang paling diridhoi di sisi Allah adalah Islam, harusnya paham dengan kata Islam sendiri. Karena Islam ini kalau di dalam perspektif hadis banyak, al muslimu man salima muslim biyadihi walisani. Islam sejati itu diantaranya adalah orang yang mampu menyelamatkan sesamanya baik dengan tangan ataupun lisannya. Oh, ini kok persekusi aja masih berlaku zaman kita itu. Ada yang mengkritik Habib dipersekusi, bahkan gak nanggung-nanggung buat laporan. Bahkan lisannya seolah-olah kalau mereka kita kritik itu bahasa binatang sak kebon-kebonnya keluar. Itu yang dilakukan oleh mereka. Bahkan kalimat dajjal itu disampaikan seolah-olah yang membatalkan nasabah alawi adalah dajjal gitu. Nah ini ya bahayanya ketika seseorang ini sudah terpapar paham radikalisme. Ngapunten, kemarin itu waktu kita di Jakarta, di Malang itu ya, di Batu ya, itu ada perakitan bom. Dan itu sudah A1 mau meledakkan 2 masjid yang ada di Malang. Akhirnya pemerintah cepat menangkapnya. Kemarin terjadi juga di Pasuruan. Dan tidak menutup kemungkinan kejadian-kejadian seperti ini bisa jadi di daerah-daerah kita, sampai di kampung-kampung. Kalau kita lihat, saya baca di beritanya, itu yang di Pasuruan orangnya sudah tua, itu bisa terpapar. Karena bagaimanapun tidak, cara mereka untuk mendoktrin masyarakat ini dengan agama, dengan jihad, dengan surga. Ini bahayanya radikalisme. Dan kalau sudah radikalisme pemikirannya, mau tidak mau dia akan dituntut menjadi teroris. Ini bahaya, sebabnya kekurangan keimanan. Wabil khusus bagi masyarakat dimanapun, terutama anak-anak muda. Nah ini harus benar-benar pandai memilih guru. Jangan kemudian karena ceramahnya di media ini luar biasa, takbirnya keras, kemudian itu dikatakan sebagai panutan. Ini bahaya, harus waspada. Maka betul seperti yang disampaikan oleh guru kita, pentingnya memahami nilai Pancasila ini adalah salah satu alasan supaya mindset anak bangsa ini tidak menjadi radikalisme, harus menjadi wasaton. Makanya pantas di dalam Pancasila yang pertama ini adalah satu ketuhanan yang Maha Esa. Karena ini adalah bukti panding padar kita ini tidak intoleran, selalu peduli kepada siapapun walaupun agamanya berbeda. Baik, itu saja yang saya sampaikan. Terima kasih. Kurang lebihnya wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pancasila.